Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau bertanya, bagaimana sikap seorang istri yang sudah tidak mendapatkan nafkah batin dari suami? Yang kedua, bagaimana cara yang baik bagi si istri untuk dapat menyalurkan hasrat biologisnya? Suami saya sudah 3 tahun tidak memberikan nafkah batin kepada saya, padahal kadang saya duluan yang memulai, tapi suami tidak menanggapi. Terima kasih, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nafkah batin adalah hak yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang mampu tentunya. Akan tapi di sisi lain, dari pihak istri itu sendiri, dia harus membuat pertama menyadari, merenung bertanya sebab kenapa suami tidak bisa memberi nafkah batin. Banyak hal ya, seorang suami bisa jadi karena memang mereka atau orang tersebut, suami tersebut sudah tidak bisa berhubungan suami istri karena satu penyakit atau yang lainnya. Nah, kalau permasalahannya seperti itu, ini harus ada keterbukaan untuk sama-sama berusaha berobat atau yang lainnya. Nah, ada yang sebetulnya suami itu normal, akan tapi nggak tahu kenapa tidak mau berhubungan dengan istri sesuai dengan apa yang pernah kami temui. Ada di sana adalah perlu difahamkan kepada dua belah pihak di saat berhubungan suami istri sendiri, bagaimana agar suami itu nyaman. Karena mungkin suami itu adalah bukan dia tidak normal, akan tapi ada sebagian dari mereka itu yang dalam urusan hubungan suami istri tidak tuntas karena bukan penyakit di dalam hal alat vitalnya, tapi ada di fisik yang lainnya, sehingga dia itu setelah melakukan hubungan pasti ada efek lain pada fisiknya. Nah, di saat seperti itu, maka di saat ia ingin melangkah kepada hubungan suami istri itu sudah dingin dulu, nggak mau dulu karena takut efeknya. Contohnya seperti apa, Bu ya? Ada, misalnya ada sakit, mungkin pernah ada kejadian atau apa tubuhnya, misalnya, mohon maaf, misalnya dia itu adalah lambat untuk orgasmenya seorang laki-laki, sehingga di saat berhubungan suami istri itu yang ditemui adalah capek. Sementara mungkin difahamkan oleh sang istri dia harus sampai tuntas sang suami, hanya untuk bersenang-senang seperti orang pijit-pijitan dan sebagainya. Tapi kadang seorang suami memaksakan harus sampai tuntas, akhirnya efeknya pada dirinya, sehingga di saat ingin hubungan berikutnya itu sudah merasa dia teringat dengan itu. Di saat untuk sampai mohon maaf sampai puncaknya itu dia harus berusaha dan dengan memaksakan. Di sisi lain mungkin istri dalam hal ini adalah puas dia, akan tapi sang suami tidak, karena apa? Karena dia didahului oleh fisiknya yang itu ada yang semacam itu, jadi bermacam-macam. Dan itu sebenarnya bukan aib, hanya tinggal berseni dalam berhubungan. Seperti halnya seorang istri ada yang sepanjang hidupnya dia tidak pernah orgasme dan sebagainya. Itu juga no problem sebetulnya, asalkan istri sendiri memang tidak mempermasalahkan. Jadi tinggal komunikasi. Jadi ada seorang istri sampai punya anak 5 pun dia tidak mengerti bagaimana yang namanya keluar mani itu ada suatu ketika. Nah, tapi bagi dia nggak ada masalah. Tapi komunikasi dalam hubungan suami istri itu penting sekali. Jadi banyak faktor ya. Nah, sebetulnya kalau begini nih ya, kita bisalah, karena kalau seandainya bertemu ya kita akan tanya sebabnya kan gitu, supaya diketahui. Makanya komunikasi, cuma membuka komunikasi kadang untuk pasangan itu nggak gampang. Apalagi sang pasangan itu, mohon maaf, ini bahaya juga. Pasangan itu sering mengungkapkan kalimat yang merendahkan dalam urusan seperti itu. Misalnya, mohon maaf, seorang istri menyifati, mohon maaf, alat vital suaminya dengan sifat yang kurang menarik bagi wanita. Misalnya, mohon maaf, tentang ukuran dan sebagainya. Itu menyakitkan bagi seorang suami adalah. Begitu sebaliknya, seorang suami menyebut, akhirnya menjadi frigid, jadi tidak percaya diri terlebih dahulu. Itu adalah kesalahan. Biarpun itu guyonan, itu nggak diperkenankan.
Apalagi mengatakan, ah kamu lemah, ah kamu gini. Itu juga bukan hal yang baik. Kamu suami apaan gini ini. Itu menyiksa sekali. Seorang istri kamu ini. Sebab ada dalam irama hubungan suami istri, ada irama yang maksimal sekali, ada yang biasa-biasa saja karena sesuai dengan kondisi namanya orang. Seperti halnya kita makan tuh ada lahap, ada tidak, kan begitu, sama bermacam-macam. Tapi kadang orang mudah, ini banyak faktor. Jadi kita perlu lihat. Jadi nanti kena adalah masalah perasaan atau psikologinya seorang pasangan itu di saat diberi ungkapan seperti itu akhirnya nah gitu kan. Atau sampai istri mengatakan, aku tidak pernah puas-puas dengan kamu. Padahal yang bermasalah belum tentu sang suami. Bisa saja seorang istri adalah memang dia tergolong orang yang lambat di dalam urusan orgasme, sehingga seorang suami untuk memuaskan perlu proses, perlu waktu yang lama. Sehingga Nabi di dalam Islam kan diajarkan untuk beri mukhatimah yang panjang dan seterusnya, macam-macam hal. Maksudnya harus komunikasi. Kita tidak bisa pastikan kalau sang suami punya masalah dan sebagainya. Baik, kemudian jika diantaranya seorang suami kalau memang tahu dirinya dia tidak bisa memberikan kepuasan dengan alatnya, tapi dia bisa kok menjumbu istri. Seorang wanita bisa saja, atau seorang laki-laki, seorang suami bisa saja puas tidak harus melalui alat tersebut. Mohon maaf, ini adalah ilmu juga ilmu orang dewasa. Jika ada seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri, itu kan dosa. Tapi kalau seorang suami mengeluarkan air mani dengan kelehaan seorang istri, dengan tangan istri atau yang lainnya, nggak dosa kok. Atau sebaliknya, seorang istri kalau dia mencari kepuasan dengan tangannya sendiri, atau itu adalah nggak diperkenankan. Tapi kalau dengan, mohon maaf, bantuan tangan suami dan seterusnya, mohon maaf majelis mulia, itu tidak haram karena dengan tangan ini loh. Maksudnya apa? Seorang istri itu harus dia itu cerdas, aktif, inovatif. Termasuk istri kan kadang haid. Dalam keadaan haid gak boleh hubungan suami istri, dan haram hubungan suami istri. Tapi bukan berarti seorang suami harus ditelantarkan selama 10 hari, 12 hari dan seterusnya. Ini kan sebetulnya perlu kecerdasan dalam berkomunikasi seks ya, dalam arti komunikasi hubungan semacam ini. Jadi banyak faktor ya, kita tidak tahu apa sih sebabnya. Yang jelas kalau Anda semacam itu menemukan suami tidak memberikan nafkah batin, Anda diskusi yang baik. Pertama, Anda harus menyadari mungkin ada kelemahan. Kalau dia kelemahan, maka diobati bersama. Atau dia tidak lemah, tapi tidak pernah tuntas. Itu menjadikan dia juga takut main lagi, karena ada efeknya. Bahkan ada seorang wanita, ini kasihan juga, setiap hubungan suami istri merasa, mohon maaf, ini kan tidak bisa dikalahkan itu. Gimana? Ini lebih repot lagi, kasihan. Setiap hubungan suami istri pasti ada ruas-ruasnya kayak putus. Ini kan tidak bisa kan kasihan sekali. Tapi bukan berarti di saat semacam ini seorang istri biarkan suami terlantar kan? Dia bisa memberikan sesuatu apapun. Apakah, mohon maaf, apakah dengan tangannya atau di antara dua paha atau macam-macam. Yang penting suami diberi kepuasan. Sama sebaliknya, seorang suami kalau menemukan istrinya, atau kalau dia merasa dirinya tidak bisa memuaskan sang istri, jangan cuek. Sekarang itu orang pada dengan kebodohannya sudah tahu, mohon maaf, alatnya itu lemah. Tapi kan istri waktu menikah kan dengan cinta, terus ada anak-anak dan seterusnya. Tapi bisa saja, mohon maaf, dipuaskan dengan selain itu, dengan tangannya dan sebagainya. Ini mohon maafin majelis orang dewasa, majelis besar, majelis mulia. Kita tidak ingin ada kebodohan dalam rumah tangga. Sehingga sebetulnya problem itu akan terselesaikan dengan itu semuanya. Kemudian juga maka sang istri bertanya, gimana untuk menyelesaikan problem biologi saya? Ya seperti itu, mungkin harus komunikasi dengan seorang suami. Kemudian di sisi lain kita harus menghindari hal-hal membangkitkan syahwat. Sudah tahu suaminya adalah begitu, atau seorang suami tahu istrinya adalah bermasalah dalam urusan atau haidnya segala macam, tak taunya dia juga naudzubillah melihat sesuatu yang membangkitkan syahwatnya. Dia sendiri cari penyakit. Nah, mentok suami nggak mau berusaha untuk itu. Suami nggak mau berusaha untuk itu. Dengan tangannya juga enggak, bercumbu juga enggak, cuek-cuek bebek. Masya Allah, ini nasib buruk. Maka seorang istri punya hak. Yang penting naudzubillah, jangan masuk wilayah zina. Jangan zina, jangan. Sudah berusaha untuk tidak melihat hal-hal yang tidak baik. Sudah berusaha terus masih bergolak syahwat. Syahwat kan pemberian dari Allah. Lalu bagaimana selesainya? Suami gak peduli dan sebagainya. Maka kalau kasus yang semacam itu, suami tidak peduli, baik dengan tangannya atau apapun tidak peduli, dan Anda sudah berusaha menjaga, maka Anda boleh minta cerai saat itu. Karena kebutuhan pribadi yang gak bisa diwakilkan kepada siapapun. Suaminya tidak menjalankan tugas yang semestinya. Dia berhak minta cerai karena seperti itu.
untuk bisa menikah dengan laki-laki yang bisa memenuhi kebutuhannya. Sebab bisa saja seorang wanita itu hanya butuh itu, bukan butuh uang, mungkin dia punya uang. Bukan butuh anak karena sudah punya anak. Karena ini hal yang harus dibuka pintu halal ini. Ada sebagian orang nggak peduli urusan ini. Nah, ini bahaya sekali. Jika ternyata memang karena penyakit mungkin yang diderita oleh suami Bu ya, dan si istri mungkin akhirnya berupaya untuk sama-sama berobat lah. Hanya memang ternyata mungkin si suami masih tidak mampu Bu ya. Satu sisi ada rasa cinta, tidak ingin meninggalkan, tapi satu sisi ada kebutuhan yang memang tidak bisa tersalurkan. Seperti itu solusinya bagaimana Bu? Apakah tetap bertahan atau gimana Bu ya? Sebetulnya yang menjadikan sebab wanita juga luluh adalah kan sikap suami yang memahami kekurangannya, kemudian dia tampak berusaha untuk menyelesaikannya. Yang jadi masalah sudah tahu dia mau kekurangan, tidak pernah berusaha. Ini bikin emosi. Dan kita menemukan problem itu. Nggak pernah mau mencoba suaminya. Berobat juga enggak. Mencoba dengan tangannya juga enggak. Memang cuek, bebek. Lah ini loh problem. Kalau permasalahannya adalah hanya masalah dia sakit saja. Dia bukan orang kena stroke dan sebagainya. Mungkin nanti yang bertanya, kalau istri suaminya stroke, gitu lanjutannya. Memang suaminya masih bisa menyenangkan dengan cara. Karena apa? Seorang istri itu kadang-kadang mohon maaf jangan. Termasuk yang kita temui. Sampai punya 5 anak tidak pernah orgasme dia. Tapi apa? Dia sudah merasakan cukup disentuh suami dekat. Itu sudah ada kenikmatan tersendiri. Sampai wilayah kenikmatan adalah sekujur tubuhnya, ibaratnya. Disentuh wilayah manapun dia ada kesenangan, dipeluk, dimanja. Bisa saja semacam itu seorang istri. Sehingga tidak sampai ke sana pun bisa saja puas kalau memang sudah ada sentuhan, ada respon dari pasangan. Yang repot ini suami sudah punya masalah tapi cuek bebek tadi itu. Mohon maaf Bu ya, majelis yang namanya majelis mulia, dan memang kadang ada pertanyaan yang kadang ditanyakan oleh beberapa orang. Mohon maaf berkaitan dengan alat yang kadang digunakan untuk memuaskan. Jika seorang suami tidak mampu memuaskan secara langsung, mohon maaf Bu ya, dia menggunakan alat bantu yang memang ya untuk memuaskan istrinya dengan alat tersebut. Apakah seperti itu dibenarkan oleh syariat Bu ya? Tidak. Karena Allah sudah diberi alat selain itu. Alat yang dibuat tidak selihai tangannya seorang suami. Ya. Alat yang dibuat seperti milik suami itu hanya sekedar untuk, tidak sehebat miliknya sang suami. Kalau mohon maaf, suami pakai alat seperti milik laki-laki, lalu tidak secanggih kalau dia dengan tangan sang suami. Masih ada sebenarnya, nggak perlu sampai derajat. Jadi hukumnya haram gitu ya? Ya jelas gitu kan. Pertama itu adalah bukan dengan sesuatu yang halal, kan benda yang lain itu. Ya. Yang halal itu hanya istrinya atau suaminya. Yang halal itu suaminya atau istri, wilayah manapun. Sampai kalau suami istri fakhidan dengan pahas, suami istri halal. Ya. Dan seterusnya. Harus hindari halnya semacam itu. Pertama itu budaya, nggak etis juga. Kemudian juga itu selain daripada yang halal disebutkan adalah yang hanya apa? Istrimu yang halal, jasad istrimu, bukan selain istrimu. Tidak perlu yang lainnya. Baik ya, Masya Allah. Karena mungkin nanti efeknya nanti ke depannya Bu ya akan menimbulkan mungkin masalah syahwat mungkin jadi akhirnya nanti bisa terlatih ya dengan cari kesenangan sendiri. Karena tahu alatnya sudah bisa dipindah-pindah dan sebagainya. Ini kan bukan budaya kita. Baik ya. Nah, itu kan ada budaya kita, kisahnya berkembang di Jepang. Kalau istri sudah capek, dia hanya menyiapkan boneka seks untuk suaminya. Ini kan bukan budaya kita. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.